Silakan masuk Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk Bu. Terima kasih. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Diana. Saya bertugas pada pagi hari ini di dalam ruangan ini. Baik Ibu, sebelumnya saya akan menjaga privasi Ibu terlebih dahulu sebelum kita melakukan tindakan ataupun saya menanyakan data Ibu, nggih? Nggih Bu. Jaga privasi. Baik Ibu, sebelumnya saya akan mencatat data Ibu terlebih dahulu, nggih. Nama Ibu siapa? Erma Zura Hartina Bu. Umurnya berapa? 25 tahun. Ibu ada keluhan apa ke sini? Jadi ini Bu, saya mau konseling tentang gangguan psikologis setelah melahirkan anak pertama. Baik Ibu. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan Ibu tentang deteksi dini dari gangguan psikologis pada Ibu Nipas dan menyusui Ibu, nggih. Di sini pada gangguan psikologis ini ada 3 tahapan Ibu, nggih. Ada tahap postpartum blues, depresi postpartum, dan psikosis postpartum. Sebelumnya di sini apakah Ibu mengetahui apa itu adaptasi dari gangguan psikologis? Tidak Bu. Baik Ibu. Adaptasi itu merupakan sebuah proses yang konstan dan itu akan berkelanjutan dan itu membutuhkan perubahan dalam hal dari strukturnya, fungsi, dan juga perilaku, sehingga Ibu sendiri dapat menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang Ibu alami pada masa postpartum tersebut. Mohon maaf Ibu, nggih. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan Ibu satu-satu, nggih, mulai dari postpartum blues, depresi postpartum, dan psikosis postpartum. Di sini yang pertama, pada postpartum blues ini itu merupakan sebuah gangguan dari moodnya Ibu atau sebuah efek ringan dan itu sifatnya sementara. Dan ini biasanya terjadi pada hari pertama sampai hari ke-10 setelah Ibu melakukan persalinan. Dan ini pada postpartum blues ini akan ditandai dengan Ibu sering merasa sedih, di sini Ibu sering merasa kesepian, Ibu sering merasa cemas, bingung, gelisah, dan Ibu juga gampang merasakan lelah. Dan di sini Ibu juga akan mengalami mudah lupa atau daya ingatnya Ibu berkurang. Dan di sini Ibu itu akan mendapatkan gangguan tidur. Nah, ketika postpartum blues ini terjadi, di sini pada hari pertama sampai 10 hari setelah melahirkan, di sini itu sifatnya sementara Ibu, nggih, dengan gejala-gejala yang mungkin itu akan terganggu pada moodnya Ibu dan juga pada emosionalnya Ibu. Nah, di sini selain itu pada keadaan postpartum blues ini juga itu akan terjadi hanya beberapa hari saja setelah Ibu melahirkan, dan ini biasanya akan berangsur-angsur menghilang dalam beberapa hari, dan kemudian ini dianggap sebagai suatu kondisi yang normal Ibu, nggih. Jadi tidak begitu berbahaya, sehingga terkait dengan adaptasi psikologis pada masa postpartum ini apabila memiliki faktor predisposisi di sini itu akan memicu lainnya seperti depresi. Nah, di sini ketika postpartum ini memiliki sebuah efek, itu akan memicu terjadinya depresi postpartum, sehingga di sini akan mengalami tingkatan yang lebih susah lagi dan itu akan lebih mengganggu mentalnya Ibu. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya Ibu, apakah Ibu mudah merasa tersinggung dan marah setelah melahirkan? Nggak ada Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Ibu mudah merasa sedih atau Ibu sering menangis gitu? Tidak Bu. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu, nggih, apakah Ibu sering merasa khawatir, cemas, ataupun gelisah? Tidak juga Bu. Baik, berarti dari pertanyaan yang ketiga itu Ibu tidak mengalami postpartum blues, nggih. Bisa jadi Ibu mengalami depresi postpartum. Siapa tahu mental Ibu itu sudah lebih parah daripada postpartum. Nah, selanjutnya setelah postpartum itu akan terjadi tingkatan depresi postpartum Ibu. Di sini pada depresi postpartum itu merupakan sebuah depresi yang terjadi setelah melahirkan. Nah, dan di sini depresi postpartum ini disebabkan oleh ketidakseimbangan zat kimia di otak, dan juga ini hanya dialami oleh 10% ibu setelah dia melahirkan. Postpartum depresi ini akan membuat ibu itu merasa mudah putus harapan, kemudian dia akan membuat ibu itu merasa tidak baik, dan juga dia itu akan merasa bahwa ibu itu kurang memberikan kasih sayang kepada anaknya. Nah, dan di sini depresi postpartum ini memiliki gejala, yaitu antara lain dia itu kehilangan harapan atau hopelessness, kemudian dia mudah merasa sedih, mudah menangis, tersinggung, kemudian mudah marah, kemudian dia akan sering menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahan yang ada. Kemudian dia akan sangat mudah kehilangan energi, kemudian dia sangat mudah kehilangan nafsu makan, dan juga berat badannya akan menurun. Dan juga dalam gangguan tidur itu dia akan mengalami insomnia, dan juga dia selalu merasa cemas, dan juga konsentrasinya itu sangat terganggu. Nah, di sini juga selain gangguan dari segi psikisnya, dia juga akan mengalami
kehilangan minat untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya, sehingga dia hanya terfokus pada dirinya dan juga dia hanya terfokus pada hal-hal yang dikhawatirkan. Di sini saya akan memberikan Ibu beberapa pertanyaan tentang depresi postpartum, Ibu. Di sini yang pertama saya akan bertanya, apakah selama ini Ibu mengalami kesulitan tidur? Tidak, Bu. Kemudian apakah nafsu makan Ibu tidak normal? Normal, Bu. Kemudian apakah Ibu gampang putus asa? Tidak, Bu. Apakah Ibu gampang merasa panik? Tidak juga. Apakah Ibu ketika membuat sebuah keputusan itu akan merasa sulit atau tidak? Tidak, biasa. Apakah Ibu sering merasa gagal menjadi seorang ibu setelah Ibu melahirkan anak pertama? Alhamdulillah tidak, Bu. Apakah Ibu sering merasa kesepian? Atau apakah Ibu sering merasa sendiri ketika di rumah? Tidak, Bu. Ataukah mungkin Ibu memiliki daya kurang tarik untuk melakukan hubungan seks dengan suaminya Ibu? Tidak, Bu. Kemudian apakah Ibu mudah merasa lelah atau Ibu tidak merasa bahwa Ibu tidak mampu melakukan kegiatan yang Ibu miliki sendiri? Tidak juga, Bu. Masih mampu saja. Kemudian apakah Ibu mempunyai pikiran bahwa bayi Ibu itu lebih baik dirawat oleh orang tuanya Ibu atau oleh mertuanya Ibu dibandingkan dengan Ibu? Tidak, Bu. Dan kemudian pertanyaan terakhir, Bu, apakah Ibu merasa bersalah atau sering merasa bahwa Ibu itu tidak bersikap baik terhadap keluarga, suami ataupun bayinya Ibu? Tidak juga, Bu. Oke, dan juga apakah Ibu merasa senang dengan kelahiran dari bayinya Ibu ataukah Ibu merasa tidak senang? Alhamdulillah senang sekali, Bu. Nah, baik Ibu, setelah saya melakukan pertanyaan tersebut, dari diri Ibu berarti tidak ada pertanda terjadinya depresi postpartum. Tapi bisa jadi dari yang terakhir itu Ibu akan mengalami psikosis postpartum. Tapi nanti jika dari pertanyaan psikosis postpartum itu juga tidak ada, berarti Ibu alhamdulillah tidak mengalami gangguan psikologis, Ibu. Bu. Baik, yang terakhir, saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang tahapan tertinggi dalam gangguan psikologis, Ibu, setelah melahirkan dan juga pada masa menyusui. Di sini gangguan setelah terjadinya postpartum, kemudian akan terjadi depresi postpartum tingkatannya, kemudian tingkatan yang terakhir yang paling parah di sini akan terjadi sebuah tingkatan yang namanya psikosis postpartum. Di mana psikosis postpartum ini merupakan sebuah penyakit mental serius yang kerap kali dialami oleh ibu melahirkan, dan ini terjadi setelah beberapa hari atau minggu usai dia melakukan persalinan. Di mana masalah mental yang satu ini dapat berkembang secara tiba-tiba, bahkan hanya dalam beberapa jam sekali, mungkin. Jadi psikosis postpartum ini sering terjadi dalam beberapa jam per hari, jadi tidak full 24 jam. Nah, dan juga di sini selain itu ibu itu akan mengalami gangguan mental, kemudian kejiwaannya. Nah, dan juga di sini dengan ibu yang memiliki masalah mental ataupun masalah kejiwaan itu di sini akan selama beberapa minggu itu akan sering mendapatkan sebuah penanganan. Atau dari segi psikosis postpartum ini juga dikenal dengan mohon maaf Ibu. Jadi psikosis postpartum ini juga lebih dikenal sebagai sebuah psikosis nifas atau disebut dengan puerperal psikosis atau psikosis pasca kelahiran. Nah, di sini psikosis postpartum ini pasien ini akan mengalami depresi berat seperti gangguan yang dialami penderita postpartum depresi umumnya. Tapi pada psikosis postpartum ini akan lebih parah, dan di sini psikosis postpartum ini memiliki beberapa gejala, yaitu proses pikir atau sering mengalami delusi dan juga halusinasi, dan juga di sini delusi dan halusinasi itu dapat sangat mengancam dan juga membahayakan dari keselamatan jiwa ibu dan juga bayinya, sehingga sangat memerlukan pertolongan dari tenaga profesional, yaitu seperti psikiater dan juga pemberian obat yang memang dapat mengurangi rasa depresi yang ada pada ibu ini. Begitu, Ibu. Baik, sebelumnya di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Di sini yang pertama, apakah Ibu sering mendengar atau melihat hal-hal yang tidak benar-benar ada ketika Ibu berada di sebuah ruangan ataupun di lingkungannya Ibu? Alhamdulillah tidak pernah, Bu. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya di sini, apakah Ibu sering berhalusinasi atau apakah Ibu sering merasa bingung sehingga ketika Ibu merasa bingung di situ akan muncul sebuah pikiran atau keinginan Ibu melukai diri Ibu ataupun bayinya Ibu? Tidak pernah juga, Bu. Alhamdulillah, berarti dari tiga tahapan perubahan psikologis ini berarti Ibu tidak mengalami gangguan dari psikologis ini, Bu. Kan Ibu tadi niatnya kesini ingin mengetahui apa saja perubahan gangguan psikologis pada intervensi, dan dari 3 tahapan ini itu tidak ada hal-hal yang bertanda bahwa Ibu mengalami dari gangguan psikologis ini. Mungkin untuk dapat sedikit membantu nanti di kelahiran anak berikutnya di sini, di mana
saya rasa saya akan memberikan beberapa saran. Yang pertama di sini, eh, ketika ibu nanti akan melakukan proses persalinan. Yang kedua, mungkin di sini nanti ibu harus mampu mengambil sebuah keputusan bahwa metode persalinannya ibu seperti apa, apakah melakukan persalinan normal ataupun dengan jalan operasi. Dan juga di sini mungkin nanti ketika ibu hamil anak kedua, sebelum ibu melakukan proses persalinan kedua, mungkin ibu bisa meminta untuk diberikan sebuah pendidikan tentang adaptasi peran yang harus ibu lakukan, kemudian yang sehubungan dengan proses kelahiran ibu berikutnya. Nah, dan juga di sini mungkin ibu bisa meminta untuk diajarkan proses cara menyusui, dan juga mungkin di sini ibu bisa diminta untuk diajarkan cara merawat bayi, serta minta dijelaskan untuk seberapa pentingnya dukungan dari suami dan juga dari keluarganya ibu. Ibu. Kemudian saran saya yang kedua di sini, ibu harus banyak-banyak menghindari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya gangguan psikologis pada ibu postpartum. Nah, di sini seperti 3 tahapan tadi, Bu. Ada tahapan postpartum blues, depresi postpartum, dan juga adanya tahapan psikosis postpartum. Jadi ibu harus sangat-sangat menghindari seperti faktor-faktor yang saya tanyakan tadi itu, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Kemudian ibu sebaiknya jangan memikirkan hal-hal yang sangat berpengaruh pada pikirannya ibu, seperti hal-hal yang negatif. Iya, seperti itu, Ibu. Saran dari saya mungkin untuk persiapan sebelum ibu melakukan persalinan untuk anak yang berikutnya. Kemudian di sini mungkin saya akan memberikan ibu sedikit gambaran ketika mungkin nanti sewaktu-waktu ibu mengalami beberapa gejala dari postpartum blues, depresi postpartum ataupun psikosis postpartum. Di sini yang pertama, cara untuk mengatasi postpartum blues itu, yang pertama di sini ibu harus menceritakan segala permasalahan yang dimiliki kepada orang yang dapat dipercaya, entah itu suaminya ibu, keluarganya ibu, ataupun orang tuanya ibu. Kemudian yang kedua di sini ibu harus bercerita jika ibu mengalami rasa cemas ataupun khawatir. Kemudian yang ketiga di sini ibu harus bersikap tulus, harus bersikap ikhlas dalam menerima semua aktivitas yang ibu alami dan juga menerima semua hal-hal yang ibu alami. Kemudian selanjutnya di sini ibu harus bersikap fleksibel. Dan di sini ibu tidak perlu terlalu perfeksionis dalam mengurus bayi dan rumah tangganya ibu. Di sini ibu bisa meminta bantuan entah itu dari saudara ataupun dari baby sisternya ibu jika ibu memilikinya. Kemudian selanjutnya ibu di sini harus belajar tenang dengan cara mungkin mengatur nafas dan juga meditasi. Kemudian di sini ibu harus memiliki waktu istirahat yang cukup dan juga ibu tidak boleh begadang. Kemudian ibu harus sering melakukan olahraga ringan, dan juga ibu alangkah bagusnya jika ibu dapat bergabung dengan sebuah perkumpulan dari ibu-ibu yang biasa melakukan rutinitas kesehatan seperti senam hamil ataupun yoga, Ibu. Dan juga yang paling sangat penting di sini ibu harus memiliki dukungan dari keluarga, suami, dan juga kerabat-kerabat dekatnya ibu. Dan juga alangkah baiknya jika ibu sering melakukan konseling seperti ini, Bu, untuk pada bidan maupun dokter kandungan. Kemudian yang berikutnya, saya akan menjelaskan kepada ibu cara mengatasi gangguan dari depresi postpartum, Ibu. Nah, kemudian di sini yang pertama, cara untuk mengatasi depresi postpartum ini tentunya dengan istirahat yang cukup. Jika istirahatnya ibu sudah cukup, di sini akan membantu beredakan stres yang ibu rasakan. Kemudian yang kedua di sini seperti yang tadi, ibu harus banyak bercerita dan juga berkeluh kesah kepada suami ibu, tentunya yang pertama. Kemudian ibu jangan sering menyendiri. Kemudian ibu tidak boleh terlalu lelah jika melakukan pekerjaan rumah. Kemudian ibu harus menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang mistis ataupun horor. Kemudian ibu itu jangan terlalu mempercayai perkataan orang lain. Dan juga ibu jangan terlalu mengandalkan apa yang ada di pikirannya ibu. Jadi sewaktu-waktu ibu harus memikirkannya dengan sangat-sangat matang. Kemudian yang terakhir di sini ibu itu harus meluangkan waktu untuk diri ibu sendiri, seperti ibu sering berolahraga ataupun ibu sering melakukan aktivitas-aktivitas yang ibu gemari. Dan juga ibu jangan membebankan semua tugas ataupun semua hal-hal yang harus ibu kerjakan sebagai ibu rumah tangga itu kepada diri ibu sendiri. Jadi ibu bisa minta bantuan. Dan juga ibu harus menjauhi orang-orang yang mungkin dapat membawa pengaruh buruk terhadap ibu, terutama yang berada di lingkungan rumahnya ibu. Nah, dan juga yang terakhir di sini ibu harus mengetahui kapan waktunya ibu membutuhkan bantuan, seperti dari hal melakukan pekerjaan rumah, mengurus bayi, ataupun ketika ibu mengalami sebuah masalah atau ibu merasa cemas, stres, itu kapan ibu membutuhkan bantuan untuk
melakukan konseling seperti ini atau mengunjungi dokter kandungan. Sampai sini dapat dimengerti, Bu? Ngerti, Bu. Baik, Ibu. Selanjutnya yang terakhir di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu cara mengatasi psikosis postpartum ini. Di sini tahap psikosis postpartum ini seperti yang saya jelaskan tadi merupakan tahapan akhir dari gangguan psikologis. Dan di mana psikosis postpartum ini merupakan tahapan yang memang paling tinggi dan juga di sini yang paling merusak dari mental sang ibu. Di sini jika ibu mengalami psikosis postpartum atau mungkin ada kenalan atau kerabatnya ibu yang mungkin ibu rasa mengalami psikosis postpartum, di sini yang pertama dia harus mendapatkan obat-obatan dari dokter spesialis kandungan atau dari psikiater. Nah, di sini karena masalah mentalnya harus ditangani dengan obat-obatan, karena di sini mentalnya itu sangat sudah terganggu oleh hal-hal yang memang tidak baik untuk dipikirkan. Di sini ketika akan diberikan sebuah pemberian obat, di sini ada beberapa jenis obat dibungki. Yang pertama ada obat antidepresi, yang dimana di sini untuk meringankan rasa depresi yang dimiliki oleh ibu. Yang kedua, di sini ada obat antipsikotik, yang dimana di sini itu untuk digunakan meringankan gejala panik dan juga gejala psikotik seperti sebuah delusi dan halusinasi. Kemudian yang ketiga, di sini ada obat penenang atau penstabil suasana hatinya ketika dia mengalami suasana hati yang buruk atau mood swing gitu Ibu nih. Nah, kemudian di sini setelah pemberian obat, dia harus melakukan sebuah terapi psikologis. Nah, di mana dokter spesialis di sini akan menyarankan dia untuk menjalani terapi berbicara seperti terapi CBT. Dan juga di sini terapi CBT ini yaitu merupakan sebuah terapi berbicara yang dapat membantu ibu untuk mengolah masalahnya. Di mana di sini dia itu dapat membantu dengan mudah untuk berpikir dan perilaku secara positif. Kemudian yang terakhir di sini dia akan menjalankan terapi elektrokonvalusif, di mana di sini terapi ECT ini itu sebuah terapi yang melakukan simulasi otak yang terkadang di sini banyak disarankan jika semua opsi pengobatan yang sebelumnya gagal. Itu Ibu Nggi, jika pemberian obat-obatan gagal dan juga pemberian praktik sebelum ECT ini gagal. Nah, jadi begitu Ibu, mungkin kurang lebihnya hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apakah Ibu dapat memahaminya? Alhamdulillah paham, Bu. Baik Ibu, untuk dari masalahnya Ibu kan Ibu tidak mengalami gangguan psikologis, tidak ada tanda-tanda mulai dari 3 tahapan itu Ibu Nggi. Jadi saya rasa alhamdulillah di sini Ibu sehat-sehat saja. Semoga Ibu tetap selalu berpikir positif sehingga tidak akan terjadi gangguan-gangguan psikologis yang terjadi pada Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu telah Ibu telah mau datang untuk konseling dan juga Ibu mau untuk mencari tahu apa saja sih yang perlu Ibu persiapkan setelah Ibu melakukan proses persalinan. Baik Bu, sebelumnya saya akan mengajak Ibu untuk kita sama-sama membaca hamdalah setelah kita melakukan proses konseling mulai dari awal hingga akhir alhamdulillah. Mari kita sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Ibu, terima kasih atas kunjungannya. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih kembali, Bu. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.